ila wahitasim wa ila rahman wahid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Faqad qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumil bidarain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a. Allahumma fa'na hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Para hadirin sekalian, sebelum baca tafsir saya paling tidak buka-buka ngebet-ngebet lagi pelajarannya Gus Dur ketika dalam acara Kongko bareng Mas Gus Dur 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini juga mengingat kita, guru kita yang telah tiada. Masih ceceran-ceceran tulisannya itu banyak sekali itu kan. Coretan-coretannya banyak sekali, tutur katanya banyak sekali, sehingga berserakan di mana-mana. Para hadirin sekalian, Gus Dur pernah nulis tradisional itu belum tentu kolot. Tradisional itu belum tentu kolot. Kembali kepada NU, kalau sekarang sih sudah tidak kolot NU-nya. Hampir semua tulisan dulu itu tentang NU itu adalah merupakan organisasi yang kolot. Bukti kolotnya itu adalah ini kaum sarungan itu kolot zaman dulu. Hampir-hampir saja sampai reformasi juga masih ada yang mengatakan golongan kaum sarungan itu adalah kaum-kaum yang kolot. Ya memang pada umumnya ketika itu pakai sarung. Lihat aja foto-foto yang zaman dahulu itu. Dulu itu orang pakai sarung. Budaya itu adalah budaya dari Bangladesh, Bengali sebetulnya. Bukan Indonesia Ya. Bukan Indonesia. Ada Indonesia punya bukan. Sarung. Sarung. Kenapa? Dari Indonesia budaya. Asalnya dari Bengali, dari Bengal, orang Bengali. Orang hitam-hitam itu loh. Dapat. Kalau toh ya bercelana itu kan orang NU itu nggak bersepatu, apalagi berdasi kan ya. Kalau ente kan bersepatu pakai sarung warna abut beneran gitu kan. Tapi lain halnya ketua NU yang namanya Kiai Haji Wahab Hasbullah. Itu bersarung tapi pakai sepatu udah kayak warna abut ya keraku kemana-mana. Ya pakai dicolong santrinya buat dicacak gitu kan. Dia bersepatu tuh dari 1947 sampai dengan 1972. Meninggalnya kan. Kemana-mana. Saya menyaksikan Kiai Wahab itu ketika tahun 65 atau 66 di Istora bergandengan dengan namanya Bung Karno ada dan lain-lain begitu ada mengatakan waktu itu masih zamannya Nasakom. Ada menurut buku yang dikarang oleh Fatimi dari Malaysia mengatakan
Islam Times to Malaysia yang terbit pada tahun 1960. Sarung itu berasal dari Bengali Barat atau West Bengal. Yang dulu namanya orang Bengal mengatakan sarung itu adalah lungi. Adalah merupakan pakaian yang sampai sekarang masih dipakai. Atas dasar inilah Fatimi menganggap Islam itu datang dari Bengal katanya. Padahal Islam di Indonesia tidak hanya dari Bengal, bermacam-macam. Akhirnya terjadi kan budayanya berbeda-beda. Ada yang pakai sarung, ada pakai celana, ada banyak. Terus apakah orang yang bersarungan itu adalah orang yang pakai menggunakan tradisional adalah kolot? Buktinya HOS Cokro Aminoto dalam sidangnya itu selalu bersarung. Bukan NU. Orang masih mengatakan ketika itu, wah ini beda lagi dengan Islam yang datang dari Gujarat. Yang mazhabnya adalah banyakkan Hanafi. Beda lagi kan. Akibat dari sikap ini, penulis yang dari Malaysia itu tetap kekeh bahwa kaum sarungan itu adalah kaum tradisional. Namun sejarahnya tidak begitu. Lama-kelamaan pada tahun 1912 NU belum lahir. Hadratus Syekh mendengar ada salah satu organisasi yang baru muncul ketika itu yang dikatakan oleh yang dikatakan namanya Muhammadiyah. NU belum muncul, betul duluan Muhammadiyah. Udah bubar dari namanya Masumi. Yang pecah ke SI NU belum bikin. Muhammadiyah muncul. Lahir di Jogja. Kemudian Hadratus Syekh menelusuri jejak daripada Muhammadiyah yang dipimpin Haji Ahmad Dahlan. Ternyata Haji Ahmad Dahlan itu, kata Hadratus Syekh, orang baik-baik saja kok dia. Karena di sana muncul kaum bukan kaum sarungan, kaum celanaan. Kan dua. Coba kita pikir nantinya. Muhammadiyah menggunakan celana, NU pakai sarung. Nggak keberatan itu. Beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah sekamar dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu di pondok pesantrennya Kiai Saleh Darat. Bareng itu tadinya ngajinya bareng satu-satu. Artinya kan satu seperguruan. Kenapa terus berbeda gitu cara berpakaiannya? Beribadat pun berbeda. Ketika kedua-duanya ke Timur Tengah ke Mekah, gurunya sama satu. Tapi mengapa berbeda ketika di Indonesia yang satu mengharamkan atau tidak mengizinkan untuk ziarah kubur, yang satunya mengizinkan, yang satunya menggunakan sarung, yang satunya bercelana. Kayak lagunya Oma Irama kan ya. Dalam aku bercelana gitu, kelana ya, tak kira bercelana. Kali bercelana tidak ada yang tahu gitu kan, ternyata kelana yang mulai kayak Sule pada
Keputusan begitu dinyatakan oleh ulama Azhar, gurunya sama gitu kan. Anda silahkan menggunakan dalil ini, Anda silahkan menggunakan hadis ini. Karena secara demografi berbeda-beda, yang satunya kota, yang satunya desa. Kebayangkan dulu kota sama desa kelihatan bener kan. Tapi buat Hadratus Syekh, toleransi makin lebar dan makin kuat gitu kan. Yang ribut kan yang kerucu-kerucunya aja gitu kan. Toleransi berat. Keduanya dari akar dan kultur berbeda-beda. Satunya di Tebuireng yang kampung Jelipung. Dari wong Cirebonnya gitu, kampung Jelipung. Kalau kampung Jelipung gitu kan. Kalau orang kampung biasanya kan melakunya itu jalannya biasa lewat galeng, lempeng gitu kan. Biasa di galengan, tahu galengan. Ini orang kata sih yang itu kan. Kalau orang kota kan kalau nyebrang kan bareng ya. Berat kan, itu orang kota kan. Kalau orang kampung itu paling kalau yang kecemak yang di tengah, kalau ketabrak mobil katanya gitu. Kalau orang kota ketabrak satu, ketabrak semua tuh karena bareng kan. Tapi kalau orang kampung nggak, katanya tengahnya aja yang kena, yang lewat duluan. Kultur budaya beda, dari nyebrang saja udah beda. Tapi perbedaan itu ditolerir, tidak menjadikan permasalahan. Anta sarungan, ente nggak sarungan, nggak ada beda. Sehingga dalam diskusi di Taswirul Afkar itu dua-duanya memikirkan tentang kebangsaan. Ketika itu sudah mulai berubah, tidak memikirkan siapa A, siapa B, siapa suku A, siapa suku B. Tapi yang dihadapi semangat adalah semangat satu untuk melawan penjajahan. Islam mempunyai kehidupan toleransi yang sangat besar sekali. Tuh, dari dulu tuh sudah ada besar, nggak pernah bicarakan yang macam-macam. Dengan paham-paham lain. Malah Islam ketika itu NU dituduhnya Syiah karena serang ke kuburan. Ada yang mengatakan begitu. Padahal dalam rangka itu NU lagi membumikan Islam menjadi suatu kebangsaan atau budaya di Indonesia. Karena tidak mau menjadikan Islam adalah negara. Mau jadi negara Islam, apa menjadi masyarakat Islam. NU menginginkan menjadi masyarakat Islam. Bukan negara Islam. Contohnya kalau sudah negara Islam banyak, contohnya nggak selesai-selesai gitu kan. Ini ya bukan karena ngikut kepada sejarahnya Nabi, tapi kultur budaya daerah yang ada di tanah Jawa itu diangkat oleh Empu Tatular ketika itu dengan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan dari Empu Tatular itu kan ceritanya. Pada abad ke-13 sampai dengan 14 masih jauh sekali. Dibuka lagi sama Hadratus Syekh dalam dialog kebangsaan. Empu Tatular adalah orang yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tepat satu. Kemudian pandangan Empu Tatular ini dalam sejarahnya setuju sekali dengan apa yang dicatatkan oleh Empu Tatular, kemudian dibawa dalam persidangan dan diskusi oleh Soekarno. Klop lagi dengan Soekarno. NU tinggal dukung.
Apakah Bhinneka Tunggal Ika itu tidak ada di dalam ajaran Islam? Ada. Cuma NU nggak mau menatakan pakai bahasa Arab. Kalau di situ terus Bhinneka Tunggal Ika ya tinggal Ika. Itu sejarah diantara sejarah kebangsaan Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. Saya tuh tiap malam tuh mikirin orang Palestina. Mikir karena nggak bisa berbuat apa-apa. Palestina ketika lepas dari Ottoman, Syekh Husaini juga mendukung Indonesia di dalam kemerdekaannya. Itu imam masjid betul punya andil Palestina, betul. Itu saya dengarkan kunut nazilah ya. Itu dari Masyriqil Maghrib, dari timur sampai barat. Orang baca kunut nazilah. Iya apa enggak? Iya. Semua masjid membacakan dan sudah lama bertahun-tahun. Pertanyaannya kenapa enggak menang-menang itu loh Dul? Tanya loh, kita muhasabah. Kasihan, kasihan tuh nggak boleh sih sama teman-teman seanuan saya tuh, nggak boleh kasihan terhadap Palestina. Harus wajib kita artinya. Iya ini saya mikirkan gitu, dikit-dikit kita hormatin ini. Enggak, ini doanya orang Islam, jawabannya adalah rahasia Tuhan. Kemarin malah ngomong sih dari Mercy. Sekarang orang Yahudi takut kepada masjid. Dibombing semua dulu menaranya, sekarang masjidnya. Karena takut doanya orang Islam. Iya takut doanya orang Islam, iya. Tapi kok gak diijabahi gitu kan. Apa gak ada yang bisa hizib nasor, hizib apa gitu kan. Kayak orang Indonesia bisa terbang ke sana, bisa terbang ke sini gitu kan. Saya mati gitu kan di TV. Yang ada tuh yang di situ teriak-teriak itu saya orang tua saya mati ini saya mau gitu. Ya itu resiko perjuangan. Iya nggak langsung ini saya harus untuk saya bawa pentungan atau bagaimana. Memang nggak seimbang. Tapi dari sisi Israel nggak bisa perang lewat darat. Nggak berani dia masuk ke Gaza lewat darat. Perhitungannya terlalu tinggi katanya. Karena saya yakin masuk ke wilayah Gaza lewat tengah nanti dijebak sama Hamas dengan Hezbollah dikepung gitu nantinya. Sehebat apapun, nah di situ kita buktikan. Ya, iya yang dilibatkan. Jadi kan faksi-faksinya itu ada Hezbollah, Jihad Islami, Al-Quds, apa banyak sekali lah, ada 5 atau 10 sampai begitu kan. PLO sudah nggak ada bunyinya. Nah Mahmud Abbas for the Palestinian people, kan tahu nggak Mahmud Abbas presidennya itu. Sekarang baru masuk lagi ke Palestina. Kemarin selama perang pertama adanya di Yordan. This is annihilating for the Palestinian people, gitu aja. Bandino gitu ngaresin itu kan. Kan Palestina itu sekarang jadwal nih, yang jalur Gaza sama yang sebenarnya. Terus apa yang ditanyakan? PLO adanya di West Bank. Iya, ibu kotanya kan di Ramallah. Presidennya kan namanya Mahmud Abbas. Terus apa? Yang ditanyakan apa? Iya yang memang dipecah sama Israel. Jadi itu ada yang memang dicaplok, ada yang dijual ke Israel karena nggak kuat, nggak punya duit. Cuma di Gaza doang gimana? Itu apa termasuk Palestina yang berjuang
atau Gaza yang berjuang? Yang mana? Ramli yang berjuang. Yang perang itu kan Gazanya. Iya, yang di Gaza itu namanya Hamas. Kalau PLO maunya pakainya diplomatik. Bisa nggak berjalan antara diplomatik dengan perang? Indonesia kan begitu. Kalau kata Tan Malaka, Ya Indonesia kan begitu. negosiasi. Ya negosiasi itu lewat diplomasi. Ya kan? Ada yang lewat diplomasi di Indonesia, ada lewat berjuang. Yang diplomasi golongannya Agus Salim, Cokro Aminoto. Ya kan? Bung Hatta. Ya Bung Hatta. Yang perang kan Sudirman dan konco-konconya. Namanya juga Hizbullah kiai-kiai yang ada di kampung. Kalau soal persenjataan nggak imbang. Nggak imbang. Cuma kan yang diharapkan kan perang gerilya. Nggak ada perang gerilyanya. Yang kasihan kan keteteran Hamas ya. Kalau pinter Hizbullah pinter karena sudah terlatih. Dan pasokan senjatanya bisa memungkinkan kalau Hamas tertutup. Nggak bisa, kecuali lewat ngerong gitu kan. Sampai dengan sekarang 200 orang lebih itu yang disandra sama Hamas itu belum ketemu. Coba begitu rata, udah di mana itu orang 350. Cuma masalahnya semangat Palestina itu mana gitu. Yang ada kan ente bawa senjata, kalau lagi ngangkat mayit kan. Giliran perang bener sama Israel datang ngabur dia. Iya gitu. Wow, debat gitu sampai malam ini juga masih debat masalah itu. Minta ceasefire. Indonesia juga gitu. Kalau tidak ada jalan atau truce tulisannya. Gencatan senjata. Tapi yang satunya mengatakan genosid. Kalau bisa Gaza itu di petanya nggak ada, kata Netanyahu. Coba ditantang begitu. Ya kak tangganya ya diem saja tuh. Ya. Iya kan diem saja. Kalau Mesir masih ada. Ngirim pasukan, ngirimin bala bantuan dan pasukannya ada di Sinai, disiapkan. Kebantuannya kan masuk dari Mesir, dari yang lain nggak bisa. Dari Yordan nggak bisa, dari Libanon nggak bisa, dari Syria apalagi sering diserang sama Israel. Ya itulah. Jauh kalau dari Turki ngelewatin Syria dulu. Bisa lihat Google nggak sih? Ajak main dulu. Kapal Marmara itu. Marmara jauh lagi itu tuh. Kecuali pasukannya disiapkan di Laut Tengah, di Sipru. Iya, Daulah Utsmani itu dari Turki sampai dengan Maroko. Dulunya Utsmania itu. Ka'bah itu yang pempunya adalah Utsmani. Kala perang dunia dibagi-bagi sampai Israel dibagi-bagi, Palestina dibagi-bagi. Salahnya siapa? Yang saya nggak habis pikir doa itu ya Allah. Ya nggak mempan kan berarti kita muhasabah. Apakah kita yang doanya? Apakah isi doanya? Itu kan kalau muhasabah itu kan. Doa kok pakai latihan Quran. Nah, ente katanya kan minta doa loh. Tiap masjid kenapa dia? Masjid doa terus habis ini latihan perang, nggak ada gitu. Ya artinya kita mau muhasabah ke Islam apanya itu yang kurang. Masa ya syukur kalau masih mikir itu kan. Kasih ketahui bahwa saudara Romli lagi mikir. Masih punya otak. Soalnya susah banget. Iya. Oke. Ya udahlah, jangan kebanyakan mikir nanti meletus itu kan otaknya. Gampang-gampang aja
Ya lanjut gitu kan. Saya kepikir gitu tadi malam tuh Kami kesek. malah mikir. Ada kunut nazila, ada kunut ini. Saya sambil ngeliat di BBC begini, di ini begini, ini di begini. Orang demo kan di mana-mana itu. Dunia itu semuanya menentang tentang genosidnya. Kok nggak dikabul-kabul dengan codot satu Netanyahu tuh. Mau sekali-kali Netanyahu-nya tuh nggak bisa ngomong gitu kan. Pertanyaan gitu loh. Yang namanya apa? Sholawat asgil sampai mimil itu apa? Sholawat asgil tuh. Ada sholawat asgil gitu kan. Saya juga tadi nyari, ya mana sih sholawat asgil gitu kan. Kurang baca ini kayaknya. Ya udahlah, udah nanti berpikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman huwa qaimun. Halaman 23 apa? 23 apa 33? 33. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka qul summuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi dhahirin minal qawl bal zuyyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil wa man yudlilillahu fama lahu min had lahum adabun fil hayatid dunya wa la'adabul akhirati asyaq wa ma lahum min Allahi min waq. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu, atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi, atau mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya. Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah itu. Iya udah jelas kan, bagi orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala udah jelas. Saya kalau ngomong begini, tafsir begini tidak percaya kepada Allah, kalau enak ente sih ketahuan orang Islam ya. Kalau kita ketemunya sama orang-orang non Muslim, ente kalau mau mengatakan kafir bilang aja kafir, katanya begitu. Mas saya kan nggak berani ngomong langsung kafir gitu, non Islam. Karena yang diajak dialog itu bukan muslimin gitu loh. Jadi bahasanya di dalam aturan saya gitu kan. Kalian itu orang non Islam yang tidak taat dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang aja ngomong kafir itu gampang, selesai katanya gitu kan. Padahal saya lagi diperhalus gitu, maksud saya tidak nyodok gitu. Pir gitu kan. Malah justru kita sesama muslim gampang benar ngomong kafir. Mereka tahu kok. Kalau tadi orang kata organisasi Mercy yang ada di sana katanya orang Yahudi itu takut pada itu, mereka tahu sebetulnya. Perang itu mereka tuh tahu sebetulnya takut tuh. Takut mati itu tahu. Kasarnya kalau dia duel gitu, hand by hand gitu, depan-depan face to face gitu kan, ngabur ngiprit duluan. Gitu. Cuma karena dia menang senjatanya gede gitu kan. Serangan darat tidak efektif. Tank itu berapa yang hancur. Tapi kalau yang atas belum ada pesawat yang jatuh. Oh yang ada sih di Google macam-macam itu animasi, waduh itu sampai
Game. Iya, sampai pesawat kapal induknya yang itu Amerika disikat, katanya gimana sikat, orang itu belum masuk perairan Palestina kok, Israel belum, masih jauh. Ya udah banyak lagi gambar yang enggak gitu, yang enggak karuan-karuan. Tapi yang jelas nggak kelihatan tampak sama. Ada yang tadi kemarin malam itu yang menyampaikan hostages itu yang disandra, 2 orang perempuan. Ya kan, nenek-nenek yang terakhir itu, jadi semuanya jumlahnya 4. Itu ada Hizbullahnya pakai ininya hijau, ditutupin hijau gitu kan, 2 kelihatan muncul di situ. Itu ngasih kopi, ngasih apa kepada nenek-nenek itu. Tahu lahum azabun fil hayati dunia, tahu mereka. Padahal sudah waktunya, sebetulnya sudah berpuluh-puluh tahun. Bagaimana kalau persatuan Arabnya kuat, maka bablas anginnya itu. Cuma ya itulah. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun. Kalau tadi cerita tentang bagaimana orang kafir akan disiksa ini, mereka juga tahu. Malah yang lucunya kalau sudah dibilangin begitu ngomong, amantu billahi wa malaikati. Saya juga qalu aman, benar saya beriman. Artinya dari kelompok mereka ada yang munafik. Sama waktu zamannya Nabi Musa juga begitu. Sekarang juga begitu. Doa dan doa kita kan cuma bisa doa gitu. Tapi kok udah diijabahi lagi, mikir saya itu. Wa uqbal kafirin minan nar, udah jelas tahu. Walladzina atainahum alkitaba, bukan al-kutuba tapi al-kitaba yafrahuna bima unzilaika. Mereka yang mau melaksanakan apa yang di dalam kitabnya masing-masing, mereka bergembira. Tapi mayungkir ba'dahu, ada juga orang sebagian tidak jadi itu langgan lawas. Kalau ada orang iman terus gak iman, ada separuhnya iman, dari sononya tuh begitu. Tapi ingat bahwa perintah yang sangat mendasar bagi kita umat Islam, umirtu an a'budallah, itu pokoknya. Kalau itu dilanggar, sudahlah, kiamat aja kukut. Wala usyrik billah, ilaihi ad'u wa ilaihi ma'am. Ya ada di sini. Hanya kepada Allahnya aku berdoa. Wa kadzalika, kepada orang Islam, wa kadzalika anzalna hukman arabiyyan. Begitu juga, tadi kan ceritakan dalam kaum Yahudi. Begitu juga pada zamannya Nabi Muhammad kita turunkan namanya Quran yang dalam bahasa Arab. Jadi kitab samawi yang lain daripada yang lain itu cuma Quranul Karim, yang lainnya bahasa Ibrani, bahasa kaumnya dia sendiri. Ikutilah semua apa yang terjadi, apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Kalau tidak, ya sudah. Tapi ingat,
Tidak hanya sekedar kita mengetahui Al-Quran saja, ada hadis, ya kan? Ada juga ijma yang Kiai nerangkan dengan Fathul Mu'innya, itu ijma. Yang susah-susah tidak dijelaskan di Al-Quran, hanya mengedarkan di Al-Quran, misalkan wajibnya kita adalah sholat 5 waktu, kemudian diterangkan di hadis itu sholat 5 waktu itu bagaimana, kemudian rokaatnya itu ada di hadis, terus tata caranya bagaimana ada di hadis, kesepakatan-kesepakatannya itu adalah di ijma' ulama. Ente tahu tasyahud awal itu di dalam hadis sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru ditambah namanya sholawat Ibrahimiyah, ditambah lagi ini, itu ijma'. Apalagi ente bikin ijma sendiri, doanya macam-macam, ada ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dinika. Azan, doanya azan. Yang di dalam hadis nggak ada doanya azan di dalam Quran, adanya di hadis. Hadis mengatakan Rabbah tama salatil qamah adi Muhammadul wasilatul fadilah musyarafa wad daraja qama mahmuda. Nggak ada alladzi wa'ata, itu nggak ada. Ijma ulama bagaimana kalau ditambahin begitu? Ya nggak apa-apa itu. Syarat doa, ketika berdoa itu tangannya harus menengadah, ya kan? Tapi doa di dalam sholat tangannya menengadah batal. Itu di ijma, adanya di hadis nggak ada. Habis sujud subhan rabbil a'la wa bihamdi, terus Robbi, apa tangannya sampean begini tabok sama yang di belakang? Kan enggak itu. Padahal pelajarannya tadi kalau berdoa mesti tangannya menada syarat. Coba-coba di situ tangannya menada, kaplok sama pentungan beduk nanti gitu. Aliran mana lagi gitu kan? Iya kan? Yang lainnya kan doa kudu tangannya menghadap kan. Itu enggak ada. Itu di ijma adanya. Nah, oleh karena itu belajar fikih, perlunya tadi ngaji Fathul Mu'in. Enggak ada dia. Saya nilai tafsir, nggak ada pelajaran begitu, nggak ada kalau tidak diterangkan melalui hadis. Kalau dijelaskan tidak jelaskan melalui ijma qiyas menurut fakih. Quran, hadis, ijma baru qiyas. Kalau nggak ada pendapatnya ulama, kita mengadakan qiyas. Takwil. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu telah selesai, kalau kumtum itu koma, kamu selesai sholat, maka diusaplah. Faghsilu wujuhakum. Padahal wudhu itu kan sebelumnya, tapi kalimatnya di situnya pakai menggunakan setelah selesai. Itu pakainya takwil. Kayak ente. Qomat kalau diartikan qad qomatis shalah, telah berdiri sholat, telah mengadakan sholat. Kalau telah, padahal takwilnya tidak begitu. Takwilnya mengatakan akan dilaksanakan sholat, atau qad qaruba qiyamuha. Qadnya bimana qaruba, dekat sekali waktunya akan dilaksanakan
salat, namanya takwil. Itu loh kira-kira. Jadi tidak hanya Quran utuh, susah kalau Quran utuh itu. Belum lagi pendapat tafsir A, tafsir B, tafsir C dan lain sebagainya. Walaqad arsalna rusulan, bukan rasulan, banyak. Berapa itu nabi yang diutus? Malah pada dibunuhi semua sama Israel. Jangan kaget gitu kan. Kalau ada pemimpin-pemimpin pejuang kita yang dapat mati apa, nabinya saja dibunuh. Min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan, bersama keluarganya sejajarnya. Itu yang hebat itu Nabi Hud. Saya berbayangkan bagaimana Nabi Hud melawan kaumnya, namanya kaumnya Ad, di kota namanya kota Irmazatil Aimad. Yang sakanya itu, tiangnya itu, kerajaannya gede-gede dan orangnya gede-gede. Berapa tahun dia? Kan itu setelah Nabi Nuh itu. Setelah Nabi Nuh Islam bener muncul lagi gitu kan. Terus dilawan sama Nabi Hud. Berapa ratus tahun dia berdakwah dengan kaumnya, kaum Ad yang Irmazatil Aimad. Kita baru 10 tahun aja bikin masjid aja udah repot, ya setengah mati. Walikulli ajal kitabun. Nah kita kalau ajal ya ajal, sudah ditentukan di atasnya. Yamhullahu ma yasha, semuanya kehendak Allah tuh, kalau mati hidup apa itu. Ya kita standar, kita percaya semua gitu ma yasha. Wa yusabbit wa indahu ummul kitab. Ada yang mengatakan ummul kitab itu adalah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Al-Fatihah itu sab'ul masani, suratnya atau ayatnya 7 yang sering diulang-ulang. Satu hari berapa kali sampean baca Fatihah? Maka Al-Fatihah dikatakan, ada yang mengatakan umul kitab, ada yang mengatakan sab'ul masani. Isinya Al-Quran yang segede begini itu adanya di Alkitab. Al-Fatihah itu. Sehingga segala sesuatunya adalah, ada yang tidak percaya. Kenapa sih orang Indonesia dikit-dikit Al-Fatihah gitu, Al-Fatihah. Ada orang yang gak senang dengan orang Indonesia. Arab loh itu, jenggot panjang. Nggak tahu Pak Alwi atau apa, nggak tahu saya. Yang tahu itu Ajit itu kalau begitu, Pak begitu. Ya, akhirnya Al-Fatihah.